Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena belakangan ini muncul beberapa pendapat yang menafikan adanya penampakan jin atau setan, maka sekarang kami akan membacakan beberapa hadis tentang perkara tersebut. Yang pertama dari penjelasannya, pertama dari Abu Darda berkata, Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan jin 3 macam. Ada yang berupa ular, kalajengking, maksudnya berupa hewan-hewan, dan bermukim atau berpindah-pindah. Artinya bisa juga dalam makna hadis lain dikatakan berubah-ubah bentuk. Dan ada yang bagaikan angin di udara, serta ada 2 jenis yang akan dimintai pertanggungjawaban dan disiksa. Dan gitu juga ketika bulan puasa. Bulan puasa ada juga jenis setan yang dikurung. Jadi tidak semua jenis setan atau jin yang dikurung di bulan puasa. Makanya adanya penampakan di bulan puasa ataupun masih adanya orang terkena sihir di bulan puasa itu bukan hal yang mengherankan. Hadis kedua, setiap orang akan ditemani oleh korinnya dari jin. Artinya setiap kita ini memang memiliki korin. Jadi kadang pandangan sebagian orang dapat melihat jin disebabkan adanya korin di tubuhnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ya termasuk aku. Namun Allah telah membuat korin tersebut untuk tunduk padaku. Ia masuk Islam dan hanya memerintahkanku pada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia memang sudah memiliki jin atau jin golongan setan yang telah menyertai dari lahir. Yang ketiga, sesungguhnya musuh Allah yaitu iblis datang membawa obor api untuk diletakkan di wajahku. Aku lantas berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Beliau membacanya 3 kali. Lalu aku berkata lagi, aku melaknat engkau dengan laknat Allah yang sempurna, tapi ia tidak pergi sampai 3 kali. Lalu aku ingin menangkapnya. Demi Allah, seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman alaihissalam, niscaya iblis akan terikat sampai pagi dan akan menjadi mainan anak-anak kota Madinah. Di sini bahwasanya Rasulullah pernah menangkap iblis. Ada juga keterangan lain mengatakan jin ifrit yang seolah membawa obor. Kemudian Rasulullah berniat untuk mengikatnya di masjid kota Madinah. Hanya saja karena beliau sebagai seorang nabi memiliki adab yang luar biasa, beliau menghargai doanya Nabi Sulaiman yang mengatakan, ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak ada mewarisi setelahku. Padahal Rasulullah lebih berhak atas itu. Tetapi ini merupakan adabnya seorang nabi. Nah, ini menjadi kesimpulan bahwasanya setan dapat ditangkap. Kemudian hadis keempat, suatu ketika Isa berkata, ketika Rasulullah SAW salat, datanglah setan kepadanya, lalu Rasulullah SAW menangkapnya, membantingnya dan mencekiknya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sampai aku rasakan lidahnya dingin di tanganku. Ini karena cekikan Rasulullah menyebabkan lidahnya setan sampai keluar. Nah, di sini menjadi gambaran bagi kita bahwasanya ketika ketemu setan jangan lari. Ada baiknya apalagi mengganggu ketika sholat, jika dia mewujud diri maka bisa dilawan, karena memang setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Kemudian hadis kelima, pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke masjid, kemudian di muka pintu masjid itu beliau melihat setan yang ragu-ragu akan masuk, lalu beliau menegurnya, hai setan, apa yang kamu kerjakan di sini? Maka setan menjawab, saya akan masuk masjid untuk mengganggu orang yang sedang salat, tetapi aku takut kepada seorang laki yang sedang tidur. Segera beliau menjawab, hai iblis, mengapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang salat menghadap Tuhannya, tetapi justru takut kepada orang yang sedang tidur? Setan menjawab, betul, sebab orang yang sholat itu bodoh sehingga mengganggunya lebih mudah. Sebenarnya orang yang sedang tidur itu adalah orang alim. Nah, di sini timbul pernyataan bahwasanya satu orang alim lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Nah, itu menunjukkan pentingnya berilmu sebelum beribadah. Dari kitab Targhib wa Tarhib. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mujlid pada perang Badar. Maka ketika dalam kisah ini lanjutannya bahwasanya ketika Rasulullah melemparkan sesuatu, maka beserta dengan itu datangnya Jibril beserta malaikat lainnya membantu perang Badar, sehingga Suraqah yang iblis yang menyerupai Suraqah ini lari melompat ke laut.
Dan keadaan seperti ini pun diteriak oleh orang kafir, "Hai surga, kemana engkau pergi?" Iblis pun berlepas diri dari mereka. Ini menunjukkan adanya penampakan tentang jin atau setan sudah terjadi dari dahulu. Hadis ketujuh, dalam satu momen tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Lalu sosok itu menjawab, "Saya Syekh, pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu, karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya." Mereka pun antusias menyambutnya. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang sebagian hal yang kami temui di masyarakat bahwasanya mereka merasa ditemani oleh sosok jin yang berpakaian bersorban, berpakaian begitu indah. Ini di sini dijelaskan bahwasanya terkadang setan itu bisa menyerupai seorang syekh, yaitu atau pemuka agama. Jadi jangan mudah tertipu. Kadang jin atau setan itu juga menyerupai orang-orang alim. Di sini banyak yang tertipu. Kami menemui banyak sekali kasus seperti ini. Bahwasanya dia merasa ditemani oleh jin yang berpakaian begitu indah sehingga dikira jin itu akan memberi pertolongan, padahal adanya mereka adalah mengganggu mereka baik secara sifat, tabiat dan kesehatan. Diriwayatkan hadis ke-8, diriwayatkan ada seorang pria keluar kemudian bertemu dengan jin. Tiba-tiba jin itu berkata, "Bertarunglah melawanku." Maka mereka berdua berduel dan akhirnya jin itu dapat dikalahkan. Seseorang bertanya, "Siapakah gerangan pria itu?" Dijawab, "Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab." Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain tentang Umar bin Khattab dikatakan, "Tidaklah Umar," kata Rasulullah, "tidaklah Umar memanggil menempuh suatu jalan, melainkan iblis akan mengambil jalan lainnya." Dikatakan di hadis lain bahwasanya Umar benar-benar ditakuti oleh setan dari golongan jin dan juga setan dari golongan manusia. Hadis ke-9. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah dan Nabi bersabda, "Pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah Bismillah ajibi Rasulullah. Dengan nama Allah ta'atilah seruan Rasulullah." Kemudian aku praktekkan, lalu dia jin bersumpah untuk tidak datang lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Itu dengan wasilah tawassul melalui nama Rasulullah. Kemudian yang 10, lalu Abu Hurairah bercerita dan peristiwa itu berulang 3 kali sampai akhirnya jin itu mengajar Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan, dan hal itu dibenarkan Rasulullah. Beliau berkata, "Kali ini dia benar, pada dia pembohong, dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Ini tentang cerita bahwasanya ada orang yang mencuri di Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah, dan itu dimaafkan oleh Abu Hurairah sebanyak 3 kali, dan ternyata itu adalah setan sesuai dengan kata Rasulullah. Hadis ke-11, Ubay bin Ka'ab berkata, "Saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya, namun suatu saat kurma itu berkurang, dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, 'Apakah kamu jin atau manusia?' Sosok itu menjawab, 'Aku jin.' Aku bertanya kembali, 'Apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu?' Dia menjawab, 'Ayat kursi.' Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Setan itu benar walaupun dia bohong.'" Artinya kenapa dikatakan selalu walau dia bohong, bahwasanya kita tidak bisa menjadikan setan sebagai hujah karena seringnya bohong, kecuali di zamannya Rasulullah, karena Rasulullah sebagai hakim yang paling paham tentang perkara yang tampak ataupun perkara yang tidak tampak sesuai dengan izin Allah. Sahabat Khalid bin Walid diperintah Rasulullah SAW untuk kembali membunuh berhala Uzza, karena sebelumnya beliau diperintahkan dan beliau hanya menumbangkan berhalanya saja, tapi tidak membunuh makhluk yang mendiami berhala tersebut, yaitu berhala Uzza. Akhirnya beliau mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid bin Walid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian hadis ke-13, sahabat Nabi SAW yang sempat duel dengan jin adalah Ammar bin Yasir. Suatu ketika beliau mengambil air di sumur, lalu setan menampakkan diri. Beliau bergulat dengan setan itu dan menghantam hidungnya dengan batu.
Ada keterangan lain kalau bahwasanya setan yang diberkahi dengan Ammar bin Yasir ini berwujud hitam besar. Ini biasanya terjadi juga. Setan dengan wujud seperti itu biasa menampakkan diri kepada beberapa pasien kami yang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Dari Utsman bin Abil As yang berkata, ketika Rasulullah SAW menjadikanku gubernur di Taif, ada sesuatu yang mendatangiku di dalam solatku sehingga aku tidak mengetahui solatku. Ketika aku melihat hal itu, aku pergi kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, itu Ibnu Abil As? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang menyebabkanmu datang? Aku menjawab, wahai Rasulullah SAW, ada sesuatu yang mendatangiku di dalam solatku sehingga aku tidak mengetahui solatku. Mungkin beliau sampai lupa bacaan solat dan lain sebagainya. Beliau berkata, itu adalah setan, mendekatlah engkau. Maka aku mendekati beliau, lalu aku duduk di atas ujung-ujung telapak kakiku. Lalu beliau memukul dadaku dengan tangannya dan meludahi mulutku seraya berkata, keluarlah wahai musuh Allah. Beliau melakukannya 3 kali lalu bersabda, kembalilah kepada tugasmu. Utsman menjawab, sesungguhnya aku tidak menyangkanya menggangguku setelah itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah sebagian dari penjelasan tentang hadis-hadis penampakan setan. Ada juga di hadis lainnya bahwasanya tetangganya Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi, juga sempat membunuh jin yang berwujud ular di rumahnya, sehingga berapa lama setelah itu pemuda tersebut juga ikut mati karena telah membunuh jin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di Madinah itu ada jin yang telah Islam. Jadi apabila kalian melihat mereka hadir di tempat kalian berwujud ular, tunggu selama 3 hari. Jika dia 3 hari pergi, berarti itu jin Islam. Jika 3 hari tidak pergi, maka itu adalah setan. Maka bunuhlah ia. Dan banyak hadis-hadis lainnya, keterangan lainnya, riwayat lainnya yang dialami oleh banyak sekali orang-orang terdahulu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, termasuk di zamannya Imam Syafi'i pernah mengajar sehingga di antara murid tersebut ada setan yang menyelip. Demikian keterangan dari kami Ruqyah Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.